Tapi aku percaya kitab suci. Kitab suci siapapun orang gue percayain. Termasuk kitab suci Kristen yang menyatakan bahwa itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan mereka kepada bangsa Israel. Ya udah, gue respect di situ aja. Salam bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua pengakuan dari Ibu Konye, yang dimana dia sebagai pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Nah teman-teman, kali ini dia mengakui bahwa dia percaya pada kitab suci agama manapun, bahkan termasuk kitab suci Kristen, bahwa di dalam kitab suci Kristen itu sudah tertulis bahwa tanah Palestina yang saat ini itu menjadi tanah perjanjian bagi mereka sejak awal bangsa Israel itu di 5.000 tahun yang lalu. Nah sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Prinsip dia bernegara karena negara dia cuma segede pelok, dari lahirnya dihajar terus. Orang itu kan kebiasaan. Kita nih bisa ngomong soal itu sehari-hari, kita nggak pernah diserang. Bukan dia yang saya men-challenge ya. Iya. Kan menurut saya kan Israel kebangetan ya, menyiksa, menzolimin orang-orang Palestina. Ya ini mau aku cerita bahwa ketika Israel menjawab itu, kalau sebenarnya aku malah belum tahu kenapa. Ya udah mengutuk semua, Bu. Tapi gini, yang aku mau luruskan itu adalah kenapa tiba-tiba ini kita tuh jadi diehard Palestina. Kenapa? Kan sikap pemerintah kita udah begitu kan? Karena ada seolah-olah ini pesan Bung Karno. Nah di sini nih yang gue agak beda. Bung Karno ketika menyatakan dengan tegas perdamaian di muka bumi itu harus dihapuskan. Konsekuensinya dia bikin. Pertahanan kita terkuat di bumi bagian selatan, gak ada yang berani sama Indonesia. Sekarang gue mau tanya, kita masih mau ngomong begitu? Gue mau ngomong pahit-pahit aja lah. Perdamaian dunia harus ditegakkan. Penjajahan harus dihapuskan. Kita punya apa? Boro-boro nyerang itu. Sekarang gini deh, boro-boro ngambil Palestina balik. Tanah Palestina yang dianggap dicaplok Israel. Si Padang Legitan balikin lu bisa. Jadi kalau gue bukan nggak setujunya kita intervensi, kita ini udah punya apa? Kita cuma sikap nih, Bu, bahwa kita menentang. Nah kalau sikap jangan nanggung. Kementerian, berarti kalau memang secara militer kita nggak mampu, pakai diplomasi. Tapi diplomasi itu bukan cuma ngomong kami menghimbau, capek banget. Iya dong. Setelah UNCLOS belum pernah ada tuh, misalnya dari Kemlu kita yang bikin gebrakan. Contoh nih, kalau gue jadi Menlu nih, gue panggil, Presiden Macron, lu duduk sini. Apalagi tuh, Perdana Menteri Inggris, duduk sini lu. Ini kan sebenarnya gara-gara lu dulu, 1817, ya nggak? Lu yang ada garis. Sultan Ottoman aja berkuasa di sana sekian lama, Sultan Ottoman nggak pernah berani garis. Why? Di sana itu namanya tribes tuh gila-gilaan. Belum Sunni Syiah, Sunninya punya anak seberapa ratus, Syiahnya punya anak. Ini kepercayaan loh, kepercayaan. Kita udah nggak bisa interfering. Makanya Sultan Ottoman itu nggak pernah mau. Ini tiba-tiba terjadilah. Nah kembali ke si PLO sama si Fatah sama si Hamas. Fatah ini kan PLO. Dia itu yang dulu sudah mengatakan bahwa bagusnya dua negara aja lah. Betul nggak? Ini damai lah. Sosial kita berantem mulu, udah kita baginya dua negara. Oke? Nah si Hamas itu nggak setuju. Buat dia di mata dia tidak akan ada negara Israel di tanah gue. Jadi dia harus mundur ke tahun berapa tuh si perjanjian Oslo itu tahun berapa? 57 ya. Tahun berapa sih aku lupa perjanjian. Pokoknya itu PLO waktu itu berhasil mencoba memberikan solusi dua negara. Nah ini yang Hamas nggak mau. Tapi kembali saya ngomong, Hamas itu adalah salah satu unsur di Palestina. So is that the whole Palestina. Jadi kalau aku tuh ngeliatnya dikotak-kotakin gitu loh masalah. Jangan tiba-tiba disamain semuanya. Oke. Dan ketika saya pernah sekolah di Israel, doesn't mean I become Israelis dong. Kalau gue bikin Israelis, KTP gue udah nggak ada. Ini kenapa sih tiba-tiba orang bilang sama gue, pasti Bukoni belain karena dia pernah sekolah di Israel. It's nothing to do with me gitu lah, with my school. Come on lah. Gue cuma menerangkan itu satu. Berapa lama sih di Israel? Gue pulang pergi dalam setahun. Oke, lumayan. Iya, dan gue kan memang masuk ke dalam karena gue kan didampingi sama IDF itu. Jadi apa orang nggak bisa datang ya gue datengin, yang bunker bawah tanah itu. Nah, kembali kenapa ini bisa bobol? Aku tuh curiga dibantu. Apakah karena sekarang kita bisa lihat ya, Iran tuh kan jadi dekat sekali sama Rusia. Ada power lah baru lah. Katanya Iran nih yang bermain di belakang ini ya. Ada dua versi nih. Apakah Iran betul-betul bermain, kita harus ciptakan common enemy nih? Ya kan harus Iran nih gitu kan? Atau
sebenarnya memang sudah lama pelatihan-pelatihan atau dendam yang tadi saya bilang. Itu berarti kan ada ignorance dari Israel kalau si pemimpin Hamas bilang dari Desember. Nah, paling akhirnya adalah sebenarnya ada kalimat dari tentara IDF ini kayak Yom Kippur kedua kan. Jadi tanggalnya sama, beda sehari. Jadi berdasarkan Yom Kippur. Pertanyaannya adalah apakah karena kita terlalu percaya teknologi sehingga keasikan? Iya dong, ada Iron Dome lah. Iron Dome so far sudah bisa menjaga kita gitu kan. Katanya kita baik-baik aja. Nah, selama ini rupanya dicari celah nih. Rupanya kalau roketnya beruntun, terus mungkin nggak kecepatannya akan mungkin kekalahkan. Tapi gini sekali lagi ya, ketika kita membuka masalah ini, saya tuh cuma melihatnya beginilah ya. Tentang jadi diperdebatkan bahwa itu tanahnya Palestina. Gue rasa nih ya kita itu bisa mundur 5.000 tahun, Bo. Gimana sih? Kalau gue tuh orangnya gue nggak terlalu, gue bukan orang beragama yang sangat agamais ya. Tapi aku percaya kitab suci. Kitab suci siapapun orang gue percayain. Termasuk kitab suci Kristen yang menyatakan bahwa itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan mereka kepada bangsa Israel. Ya udah gue respect di situ aja. Iya kan, dari agama itu. Lalu kalau boleh masuk agama lain itu bisa juga. Tapi kalau lu tanya gue, solusinya apa sih Bu Koni untuk perang itu? Selesai. Kita pakai tes DNA. Lu Ibrahim dari sana ke sana, lu Ibrahim dari sini ke sini, pusing amat. Tahan dulu. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pengakuan dari Ibu Koni sendiri. Dia mengerti sejarah dan dia tahu akar masalah konflik Israel dan Palestina yang saat ini, khususnya Hamas ya, yang merupakan kelompok garis keras di jalur Gaza Palestina. Nah teman-teman, ketika Ibu Koni mengakui bahwa tanah Palestina yang saat ini sebenarnya sudah sejak lama Tuhan menjanjikan itu kepada bangsa Israel untuk menjadi milik mereka. Dan saya akan menambahkan sedikit sebagai renungan bahan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bagaimana janji Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati dan Yosua meneruskan kepemimpinan Musa membawa bangsa itu ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, jadi itu janji Tuhan dan juga disertai dengan penyertaan Tuhan kepada Yosua ketika dia memimpin, melanjutkan kepemimpinan Musa ya, sehingga sampai nanti Israel itu ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai kepada tanah Kanaan itu, merekalah mengalahkan orang-orang enak yang ada di Kanaan itu, dan mereka menguasai seluruh Kanaan. Dan bahkan di zaman Yosua adalah pembagian tanah Kanaan seperti yang tertulis di dalam Yosua 1 ini, termasuk Libanon sebenarnya itu merupakan milik Israel. Di sana dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah teman-teman, jadi itulah sejarah di ribuan tahun yang lalu. Jadi apa yang sudah saya upload tadi di siang hari, di mana di sana Naftali mengatakan
bahwa Gaza itu sudah diberikan kepada otoritas Palestina dan kemudian Hamaslah yang ternyata berkuasa di situ. Jadi Israel sekarang ini sedang berjuang untuk merebut wilayah Gaza itu dan mengembalikannya kepada otoritas Palestina atau kepada pemerintahan yang sah. Jadi kita bisa mengerti, memahami dari sini masalahnya bahwa Hamas dan Palestina itu dua hal yang berbeda dan tindakan Hamas sama sekali tidak mewakili Palestina. Jadi biar kita mengerti, biar tidak sembarang kita mengeluarkan kutuk dan biar kita tidak berdiri kepada satu pihak saja. Kita harus berdiri di tengah-tengah kedua pihak sebagai negara yang menciptakan kedamaian. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.